Bacaan surat Toha ayat 80 hingga ayat 84. Mari bersama kita kaji ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, wahai sekalian Bani Israel, Qad anjainakum, qad sungguh anjainakum, telah kami selamatkan kalian, min dari aduwikum, musuh kalian, wa wa'adnakum, dan telah kami janjikan bagi kalian, janiba, ya, di sisi At-Turi, ya, gunung, yakni gunung Tursina, Al-Aiman, yakni sisi sebelah kanannya, wa nazzalna, dan kami turunkan alaikum, atas kalian, al-manna wassalwa. Nah, ayat ini adalah gambaran tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Setelah sebelumnya Allah Ta'ala menerangkan binasanya Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya, di ayat yang 77 sampai 79. Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang ke-78, fa'atba'ahum Fir'aun, maka mereka itu diikuti oleh Fir'aun bijunudihi, dan juga para tentaranya. Ini Musa dan pengikutnya dalam pelarian mereka melewati Laut Merah itu, yang Allah sebutkan, walaqad auhayna ila Musa, dan telah kami wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi, ya, agar engkau berjalan bersama dengan para hambaku, yakni umatnya Nabi Musa yang beriman. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, ya, maka pukulkanlah dengan tongkatmu itu, ya, fil bahri, di lautan. Tongkat, hanya satu tongkat dipukul di lautan, menjadi apa? Tariqan, jalan, yabasan, yang kering. La takhafu darakan wala takhsha, yang engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, darakan, engkau akan disusul. Padahal jelas, ya, Fir'aun dan bala tentaranya ini mengejar jalan kaki, ya, dengan kuda-kuda mereka, dengan pasukan mereka yang berlari, pasukan yang berlari. Namun Allah yang menjamin, la takhafu darakan, engkau tidak perlu takut akan terkejar, wala takhsha, tidak perlu engkau merasa takut kepada mereka. Ya, fa'atba'ahum Fir'aun, maka mereka, yakni Musa dan pengikutnya, diikuti oleh Fir'aun bijunudi, bersama dengan pasukannya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, maka pasukan Fir'aun bersama dengan Fir'aun itu mereka ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, ya, minal yammi, ya, dalam apa? Dahsyatnya lautan itu, dalam ombak lautan yang besar tersebut, hingga mereka semua tenggelam, termasuk juga Fir'aun. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan di sini menunjukkan peran besar daripada Fir'aun, bukan peran dalam kebaikan, peran dalam menyesatkan kaumnya. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, wa ma hada, sedangkan tidaklah Fir'aun itu mendapatkan petunjuk. Ini gambaran akan Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang yang tersesat, yang Allah binasakan mereka di atas kesesatan mereka. Lalu Allah menyebutkan keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel, ini pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Syekh Hasan mengatakan, yudzakiru ta'ala, Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel kepada Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa, minnatahu al-azimah. Minnatun itu anugerah, beda dengan nikmat. Kalau nikmat itu semua orang dapat, tapi kalau minnah itu lebih daripada nikmat, anugerah yang besar. Bagaimana tidak disebut dengan anugerah, sedangkan mereka diselamatkan dengan mukjizat yang luar biasa, okay? Ditambahkan mukjizat yang luar biasa, bukan sekedar nikmat yang secara umum Allah berikan, makan, minum, rezeki itu biasa. Tapi kalau ditambahkan mukjizat, bahkan mereka bagian dari orang-orang yang diselamatkan dengan mukjizat itu, ini adalah minnatun azimah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala alaihim, atas mereka, biihlaki aduwihim, ya, yang nikmat itu dengan Allah hancurkan musuh mereka, ya, dimenangkan mereka bukan dengan tangan mereka sendiri, tapi langsung Allah yang menolong mereka. Ini kalau kita bayangkan dahsyat sekali, ya. Seperti saudara kita yang saat ini tertimpa musibah,
erupsi Gunung Semeru, okay? Mereka yang selamat dari erupsi ini luar biasa sekali. Ya, suatu anugerah. Ya. Bukan ada yang selamat tuh hanya karena sembunyi di barongan, ya, barongan bambu, barongan ya, di dapuran ya, atau apalah itu istilahnya. Ya, sedangkan motornya sudah hangus, ya, tempat-tempat yang lain sudah terbakar, dia selamat di situ. Itu kan anugerah besar gitu kan. Bayangkan Bani Israel yang mereka betul-betul dikejar oleh musuh mereka, bahkan diselamatkan untuk menyeberangi lautan, bukan di atas lautan, ya, tapi dibukakan jalan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah lautan. Makanya sungguh nikmat besar dari Allah. Bukan hanya itu ternyata. Wa muwa'adatuhu li Musa alaihissalam, serta janji yang telah Allah berikan kepada Musa alaihissalam dan juga mereka Bani Israel. Ya, janibat turil aiman, bijanibit turil aiman. Janji untuk menerima wahyu dari Allah. Ya, di sebelah kanan Gunung Tur Sinai. Ya, atau ada yang menyebutnya itu Gunung Sinai. Ya, karena Tur itu juga dimaknai sebagai bukit atau gunung. Ya, wattini wazaitun waturi sinin. Nah, ala kulli hal di sini Allah Ta'ala menggambarkan nikmat tersebut. Ya. Dan telah faqad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum, dan kami janjikan kepada kalian, artinya Musa dan para pengikutnya, bijanibi turil aiman, di sisi kanan dari gunung Tur Sinai tadi. Untuk apa? Liyunazzila alaihil kitab. Ternyata untuk mendapatkan nikmat atau anugerah yang jauh lebih besar lagi. Berupa apa? Kitab atau wahyu yang Allah anugerahkan kepada Musa dan para pengikutnya. Alladzi fihil ahkam al-jalilah. Kitab yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang jalil, itu agung. Wal akhbar al-jamilah, serta kabar-kabar, informasi yang jamilah, yang indah, yang elok. Fatatimmu, maka sempurnalah alaihim, atas mereka, an-ni'mah, ya, nikmat ad-diniyah, ya, nikmat dalam agama, ba'dan ni'matid dunyawiyah, setelah nikmat duniawi. Ya. Nikmat diniyah ini berupa wahyu yang Allah sempurnakan dalam kitab tadi, sedangkan nikmat duniawi adalah selamatnya mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, wa ba'dan ni'matid dunyawiyah, ya, setelah nikmat duniawi itu, yudzakiru minnatahu alaihim, Allah pula menyebutkan kepada mereka anugerahnya, ya, alaihim, atas mereka, fitih, ketika mereka dalam kebingungan. Jadi Bani Israel, ya, setelah mereka menyeberangi Laut Merah, artinya mereka sudah hijrah dari negeri Mesir. Kemana perginya mereka? Menuju negeri yang dijanjikan, okay, kota yang dijanjikan. Yaitu menjadi doktrin sampai saat ini, masuk khusus kepada orang-orang Yahudi. Nah, mereka meyakini bahwa tanah Palestina itu adalah hak mereka. Ya, janji Allah kepada Nabi Musa yang dijanjikan pula kepada Bani Israel. Maka mereka tidak ada habis-habisnya itu berusaha untuk menggusur, menggeser saudara kita kaum ini di Palestina. Nah, namun sebelum mereka sampai ke kota yang dijanjikan itu, karena kemaksiatan mereka, ya, mereka yang ngeyelan, ya, maka di antara sifat yang dibenci itu adalah sifat Israiliyat, ya, sifat Bani Israel, ngeyel gitu, ya. Dulu tentang kasus, ya, ketika ada pembunuhan terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Untuk mencari tahu siapakah pembunuhnya, mereka datang kepada Nabi Musa. Mereka minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah memberikan petunjuk. Diberikan petunjuk, ya, bahwa Allah Ta'ala merintahkan kalian untuk menyembelih Baqarah, seekor sapi. Yang sebenarnya kalau mereka tunaikan itu sudah cukup. Sembelih sapi apa mau betina, jantan, besar kecil cukup. Tapi ternyata mereka masih ngeyel. Ya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba tanyakan wahai Musa kepada Rabbmu, ya, seperti apakah sapi yang dimaksudkan? Ya, dikatakan, ya. Qala
Innahu yaqulu innaha baqaratun faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Itu sapinya itu intinya tidak cacat ya. Tidak ada kekurangan sama sekali, bahkan nanti sampai pada warnanya itu ya, kuning keemasan. Yang nanti mereka hampir-hampir tidak mendapatkan sapi betina tersebut kecuali dengan harga yang sangat tinggi, sangat mahal. Ya, yang ternyata cara Allah Ta'ala untuk menunjukkan siapakah pembunuhnya itu dengan memukulkan paha sapi itu ke jasad orang yang telah dibunuh. Baru nanti kemudian Allah hidupkan lalu mengatakan bahwa yang bunuh adalah fulan. Nah, itu banyak sekali mukjizat yang Allah tampakkan kepada Bani Israil. Namun karena sifat mereka yang ngeyel, termasuk dalam perjalanan hijrah mereka tadi, sebelum sampai di tempat yang dijanjikan, mereka tersesat. Yatihuna fil ard. Mereka tersesat di muka bumi ini, bahkan bukan hanya dalam waktu yang singkat. Ya, arba'ina sanah. 40 tahun. 40 tahun mereka belum menemukan kota atau negeri yang dijanjikan. Lalu bagaimana mereka bertahan? Ya, Allah turunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Nah, di sini kan bi-inzalil manna was-salwa. Dan Allah turunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Itu sejenis makanan, ada yang menyebutkan seperti burung, okay. Unggas lah seperti itu. Ya, antara al-manna wal wasalwa. Itu mereka nanti masih ngayal. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kita tidak sabar kalau cuma satu jenis makanan ya kan. Cuma manna dan salwa ini kami tidak sabar. Ya. Maka mintalah kepada Rabbmu ya, agar mengeluarkan dari bumi ini dari kacang-kacangan, ya, bawang-bawang dan lain sebagainya. Mereka masih ngayal, minta ya, ibarat orang Jawa ya, dikai ati ngerokok rembel gitu ya. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, karena secara khusus Allah menyebutkan tentang perjalanan Bani Israil ini dalam satu surat, bahkan surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu menerangkan hanya tentang Bani Israil secara umum ya. Meskipun banyak pula hukum-hukum yang lain, namun kisah Bani Israil terperinci. Banyak peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di antara ayat 61 ya, wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, namun Musa mengatakan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Itu semua adalah pilihan kalian. Kalian pengen bawang-bawangan, kacang-kacangan, pengen ini, pengen itu pilihan kalian. Apakah kalian hendak mengganti al-adna, sesuatu yang rendah ini, billadhi huwa khair, dengan sesuatu yang lebih baik? Apa yang lebih baik di sini? Yakni apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa al-manna was-salwa. Ya. Fama 'inda rabbika huwa khair. Apa yang di sisi Allah itu jelas lebih baik. Ya, maka kalau kita kaitkan pula dengan takdir, seorang mukmin itu dia akan selalu ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kenapa? Apa yang Allah takdirkan adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pilih belum tentu itu baik bagi diri kita. Namun apa yang Allah pilihkan bagi kita itulah yang terbaik. Nah, ini prinsip seorang mukmin demikian. Wa annahu qala lahum, dan bahwasanya Allah berkata kepada mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan bagi kalian. Yani washkuruhu, bersyukurlah kalian kepada Allah, ala ma asda ilaikum, atas apa yang Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kalian, minan ni'am, dari berbagai nikmat. Dan perintahnya jelas, min thayyibati, dari yang thayyib, yang baik. Dari dua hal nih, thayyib dari sisi cara mendapatkannya, yang kedua thayyib dari sisi zatnya. Ya. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah perintahkan kepada orang beriman itu sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi. Ya ayuhan nabiyyu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Ya. Wahai para nabi, makanlah oleh kalian
yang thayyib, yang baik-baik, dan beramal solehlah. Para ulama menafsirkan maknai kenapa disandingkan antara makanan yang baik dengan amal soleh. Keduanya saling berkaitan. Tidaklah tumbuh pada diri seseorang rizki yang baik, yang halal, yang thayyib, melainkan akan menopang dia dalam beramal soleh. Sebaliknya tidaklah tumbuh sekerat daging, ya, atau bahkan setetes darah, ya, pada satu raga, satu jiwa, berupa zat yang haram, melainkan itu akan melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ya, bahkan an-naru aula biha, neraka lebih berhak bagi dirinya. Ini gambaran kaitan antara asupan makanan kita dengan amal soleh kita. Termasuk juga dalam kisah Ashabul Kahfi, ya. Ketika Ashabul Kahfi terbangun dari tidur mereka yang panjang, 309 tahun lamanya, ya. Kemudian mereka terbangun kan, orang biasanya kalau bangun tidur, perut sudah lapar, ya, energi sudah terkuras, ya, kelihatan tidak bekerja, tidak beraktivitas, tapi sudah terserap dalam tidur. Maka mereka berkata kepada kawan mereka, ya, pergilah kalian ke kota, atau pergilah ke kota untuk apa? Mengambilkan makanan, membelikan makanan. Ya. Apa ayatnya itu? La ilaha illallah. Ketika mereka terbangun, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walitalattaf wala yushiruna bikum ahada. Ya, ketika mereka berkata kepada mereka, mengutus salah seorang dari mereka, biwarikikum, pergilah kalian, biwarik, warik itu mata uang, perak, ya, perak. Biwarikikum hadhihi ilal Madinah, pergilah ke kota dengan uang perak ini. Kemudian apa? Datanglah kalian dengan bawa azka ta'aman. Azka dari kata zaki, zakat. Itu punya makna apa? Tahir, suci, bersih. Ya, Ibnu Katsir menafsirkan makna di sini adalah makanan yang halal lagi thayyib. Ya, jadi mereka sangat memperhatikan makanan yang halal lagi thayyib itu untuk apa? Keberlangsungan iman mereka. Ya, karena tidaklah satu yang haram masuk dalam tubuh kita melainkan akan menggoyahkan iman. Itu jelas. Ya, maka sekali lagi Allah perintahkan kepada mereka yang beriman agar makan dari yang thayyib, dari apa yang Allah rizkikan. Dan yang thayyib lagi baik ini, lagi halal ini jauh lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Jelas itu. Kita cari yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Ya. Apa yang diharamkan? Babi, kemudian darah dan bangkai dan lain sebagainya. Itu definitif dan terbatas. Namun yang halal jauh lebih banyak. Ya. Namun Allah peringatkan, wala tatghaw fihi. Jangan kalian berlebihan di dalamnya. Ai fi rizqihi, dalam manfaatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Ya. Fayasta'milunahu fi ma'asihi. Maka di antara bentuk melampaui batas itu adalah menggunakan nikmat Allah dalam maksiat kepada Allah. Wa tubtiruna ni'mah, dan kalau menyia-nyiakan nikmat dari Allah Ta'ala. Fa innakum in fa'altum dzalik, karena kalian kalau melakukan hal itu, ya, melampaui batasan Allah Ta'ala tadi, halla alaikum ghadabi, maka akan menimpa kalian kemurkaan dariku. Maksudnya apa? Ghadibtu alaikum, aku akan murka kepada kalian, thumma adzabtukum, kemudian akan aku siksa kalian, aku azab kalian. Ya, dan azab dari mengkonsumsi yang haram ini dahsyat sekali. Ya, contoh ya, para akil riba, mereka yang makan harta riba. Ya, digambarkan dia azabnya kelak di neraka. Itu ada Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu melihat ada orang yang perutnya itu apa? Besar, ya, membesar. Ya, mulutnya itu mengeluarkan darah. Itu di antara gambaran para pelaku riba. Ya, belum lagi orang yang hanya menggeser batas tanah. Itu kan juga, ya, bagian daripada mengambil yang haram, ya, harta yang haram. Tidaklah seorang menggeser batas tanah meskipun hanya sejengkal,
melainkan Allah akan kalungkan padanya sab'a aradhin, ya, 7 lapis bumi di lehernya. Itu gambar tentang dahsyatnya azab akan sesuatu yang haram tadi. Ya, bukan hanya pada makanan saja, tapi juga pada muamalah termasuk. Ya, selama itu berkaitan dengan rizki dari Allah tadi. Maka ini perlu untuk kita berhati-hati dan sangat berhati-hati tentangnya. Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang telah berlaku padanya azabku, faqad hawa, maka dialah orang yang hawa, itu celaka, binasa. Ya, rada wa halaka, orang yang akan celaka lagi binasa. Wa khaba wa khasira, orang yang akan menyesal lagi merugi. Mengapa? Li'annahu adimar ridha, karena dia telah kehilangan ridha dari Allah. Ya. Orang yang kehilangan ridha dari Allah, artinya Allah tidak akan peduli kepadanya. Ya. Wal ihsan, dia juga kehilangan ihsan, ya, kebaikan dari Allah. Wa halla alaihi al-ghadab wal khusran, dan berlaku padanya murka dari Allah, wal khusran, serta kerugian yang nyata. Ini konsep Quran yang selalu seimbang antara al-wa'du wal wa'id, janji yang baik dengan ancaman. Kalau sebelum tadi menggambarkan tentang nikmat lagi nikmat, ya, di sini sebaliknya, hati-hati dengan nikmat. Jangan sampai melampaui batas menggunakan nikmat untuk yang haram atau meraih nikmat dengan cara yang haram, karena akibatnya besar, murka dari Allah. Namun masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya. Masih terbuka jalan untuk bertaubat. Maka Allah firmankan, ya, faman taba, mana tadi? Illa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Ya, setelah Allah menyebutkan ancaman, bahkan ancaman yang keras tadi, Allah menggambarkan tentang sifat rahmatnya, sifat maghfirahnya. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, dan hanya Allah, la ghaffarun, ya. Ghaffar itu sama dengan ghafur, namun lebih dahsyat lagi. Ghaffar itu maha banyak maghfirahnya, maha sering mengampuninya, ya. Liman taba, bagi siapapun yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal salih, tsumma tada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Ada 5 syarat di situ, okay? Yang pertama taubat, yang kedua iman, yang ketiga apa? Amal soleh, yang keempat mendapatkan petunjuk. Ini syarat untuk selamat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'di menyebutkan wa ma'a hadza, dan kendati demikian, ya, dan gambar tentang murka Allah tadi, fattaubatu ma'rudatun, sejatinya taubat itu masih Allah buka, Allah tawarkan kepada siapapun hambanya yang pernah berbuat salah, berbuat dosa. Walau amilal abdu, yang jikalau seorang hamba itu mengamalkan ma'amila minal ma'asi, apa yang dia amalkan berupa maksiat kepada Allah, ya. Falihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, wa inni, dan sesungguhnya aku, la ghaffarun, la di sini adalah lam taukid, ya, menunjukkan pasti. Ghaffarun, Allah akan ampunkan, Allah maha mengampuni. Katsirul maghfirati warahmah, ini yang dijelaskan, ya. Ghaffar itu bukan sekedar mengampuni sekali waktu, 2 kali waktu, tapi apa? Katsirul maghfirah, banyak maghfirahnya dari Allah Ta'ala, warahmah, dan lebih besar rahmatnya, ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, wa inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah itu mendahului murkanya, ya. Lebih besar rahmat dari Allah daripada murka Allah Ta'ala. Nah, namun bersyarat tadi. Syaratnya apa? Liman taba minal kufri, bagi orang yang mau bertaubat, minal kufri, dari kekufuran, wal bid'ati, dari hal yang bid'ah, wal fusuk, dari kefasikan, ya, perbuatan dosa, wa amana, syarat yang kedua dia beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan juga hari akhir. Artinya dia iman pada rukun iman yang ada. Syarat yang ketiga, wa amila salihan, taubatnya itu dibarengi dengan amal solih.
min a'malil qalbi. Nah, ini detailnya seorang siasat ya. Bukan hanya amalan zahir saja, tapi mulai dari amalan hati. Ya, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, ya, rasa cinta kepada Allah. Ya. Semua sifat-sifat yang baik yang merupakan amalan hati dia tampakkan kepada Allah. Wal badan, serta anggota badan. Ya sholat, ya umrah, ya haji, dan yang lainnya. Wa aqwalil lisan, serta lisannya pun juga harus taubat. Ya, mohon maaf kalau sebelumnya barangkali aktivitasnya itu sering mengucapkan kalimat yang kotor, kalimat yang keji, maka dirubah. Lebih banyak istighfarnya, lebih banyak kalimat thayyibahnya. Itu bagian dari taubat. Tsumma tada. Yang ketiga, syarat 3 ini terpenuhi, maka insya Allah dia akan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ini salaka siratal mustaqim. Ini dia mengikuti jalan yang lurus. Wa tabi'ar rasulil karim. Dia mengikuti jalan Rasul yang mulia. Waqtada, dan dia mengambil petunjuk, atau iqtada itu maknanya menjadikan teladan, mencontoh, ya. Bidinil qawim, agama yang benar yang lurus ini. Fahadha, maka orang yang demikian yang terpenuhi padanya 4 syarat tadi, yaghfirullahu auzarahu, Allah akan ampuni auzarahu, dari kata wizrun. Wizr itu dosa yang membebani. Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah ampunkan dosa-dosanya, sehingga Allah akan ringankan bebannya kelak di akhirat. Wa ya'fu, Allah akan memaafkan amma, atas apa taqaddama yang telah lalu, min dzanbihi, dari perbuatan dosanya, wa israrihi, ya, israr itu apa? Perbuatan dosa yang diulang-ulang. Ya, mungkin ada pertanyaan, bagaimanakah hukum dari orang yang sudah bertobat tapi jatuh lagi pada maksiat, bahkan maksiat yang sama? Masihkah diterima taubatnya? Jawabannya iya, selama dia bertaubat kepada Allah, jujur dalam bertobat kepada Allah. Bahkan seorang tabi'in, ya, kibar tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya, ya, wahai Al-Hasan, bagaimana dengan orang, ya, yang dia bertobat kemudian jatuh pada maksiat lagi, dia maksiat kemudian taubat lagi, dan terus dia ulang demikian, ya, apakah masih diterima taubatnya? Akankah diterima taubat seorang yang dia bertobat bermaksiat, tobat bermaksiat lagi, ya, bahkan diulang hal yang sama? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ya, beliau mengatakan, sesungguhnya setan itu berharap jikalau kalian, ya, jikalau kalian berbuat yang demikian, lalu kalian berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setan berharap agar kalian berpikir bahwa karena saya sudah banyak berbuat dosa, sebenarnya saya sudah tidak diterima taubat saya. Itu tujuan setan, menjadikan manusia berputus asa dari rahmat Allah. Pada Allah yang menegaskan, wala tayasu min rahmatillah, ada la tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang paling utama adalah berhenti total, ya. Seperti gambaran tentang sifat orang-orang yang takwa yang dijanjikan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka yang ketika berbuat dosa segera bertobat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan mereka yakin siapa yang bisa mengampunkan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Nah, ini catatan dari Allah, mereka tidak terus-terusan dalam maksiat mereka, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Namun ada catatan di antara para ulama. Maknanya di sini bukan berarti orang yang terus-menerus, ya, dalam maksiatnya dan juga taubatnya tidak diterima, tidak. Sebaliknya orang yang bahkan jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang, namun dia diwafatkan dalam keadaan bertaubat, dia diampuni dosanya. Nah, kenapa? Karena taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan amal soleh itulah yang akan mengangkat derajat kita. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya wa'at bi'is sayyi'atal hasanah,
dan iringilah dosa atau kesalahan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan taubat yang benar. Wal islamu tajubu ma qablaha. Dan Islamnya seorang itu akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Nah, kembali ke. Jadi Allah akan mengampunkan dosanya yang telah lalu, bahkan meskipun dia mengulang-ulang dosanya, selama dia bertobat. Mengapa? Li'annahu ata bisababil akbar. Karena dia telah menunaikan sebab yang terbesar. Lil maghfirati war rahmah. Untuk mendapatkan ampunan dan juga rahmat Allah Ta'ala. Balil asbabu kulluha munhasiratun fi hadhil asya'. Bahkan ya, sebab-sebab diterimanya taubat itu atau sebab-sebab mendapatkan ampunan itu seluruhnya munhasiratun, terbatas fi hadhil asya', dalam perkara-perkara tadi. Fa inna taubata, maka sungguhnya taubat tajubbu ma qablaha, akan menutup dosa yang dilakukan sebelumnya. Wal imanu wal islam, ya, dan ditambah lagi iman serta Islam itu yahdimu ma qablahu, akan menghancurkan ya, dosa dan maksiat sebelumnya, termasuk kesyirikan dan sebagainya. Sebagaimana syirik itu menghapuskan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Mereka yang murtad itu sejatinya amal yang telah dia kerjakan terhapus. Kalau dia taubat itu belum tentu dia bisa mengulang itu. Taubat itu baru menghapuskan, ya. Belum kemudian beramal tadi. Maka amal itu menjadi sambungan dari taubat, ya. Karena orang yang bertobat itu baru menghapuskan dosa yang telah lalu, ya. Dia seakan dipun restart, ya. Ibarat HP ini kalau sudah penuh memorinya, ya, sudah di restart, terhapus bukan datanya, harus diulang lagi, diisi lagi, nah dari awal lagi. Maka Islam dan juga iman menghapuskan, menghancurkan dosa yang sebelumnya. Wal amalus shalih, sedangkan amal soleh alladzi huwal hasanat, berupa kebaikan-kebaikan, yudhibus sayyi'at, akan menghapuskan pula kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, ya, termasuk sekaligus menjadi pundi-pundi amal tadi. Wasuluku turqil hidayati, serta menempuh jalan hidayah, bijami anwa'iha, dengan berbagai macam jalannya, ya, karena cara Allah Ta'ala memberikan hidayah itu bermacam-macam. Ada yang lewat majelis taklim seperti ini, ada yang barangkali lewat aktivitas biasa, ya, bertemu dengan orang yang tidak dia kenal, tahu-tahu tersadar. Ini banyak juga. Maka disebutnya siasat ini min ta'allum ilmin, ya, orang yang menempuh jalan hidayah baik dengan mempelajari ilmu, wa tadabburi ayatin, atau barangkali dengan merenungkan ayat. Tadabbur ini tidak harus bersama, satu orang pun bisa dia tadabbur sendiri. Baca Quran kok tiba pada satu ayat yang mengena betul, ya, seperti seorang Umar bin Khattab itu, ya. Beliau masuk Islam itu bukan masuk pengajian dulu baru masuk Islam, ya. Cuma mendengar ayat, ya, awal surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya, ya, paham betul, ya. Ya. Nah, namun prinsipnya dimudahkan insyaallah, ya. Beliau tahu betul makna ayat tersebut, masuk mengena ke dalam hatinya, ya, au hadis, atau mendengar hadis, ya, sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yatabayyana, sampai nampak jelas lahu baginya, makna minal ma'ani, makna dari makna-makna yang ada. Ini pentingnya kita belajar, nih, untuk mengetahui makna. Bahkan kata per kata itu juga kita semestinya berusaha untuk mengetahui. Yahtadi bihi, yang dengan sebab-sebab itu dia mendapatkan hidayah, ya. Wa da'watun ila dinil haq, serta dakwah kepada agama yang benar. Waradu bid'atin, ya, menolak bid'ah, mencegah bid'ah, au kufrin, atau kekufuran, au dhalalah, atau kesesatan, wa jihadin, ya, atau jihad, wa hijrah, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya, min juz'iyatil hidayah, yang merupakan potongan-potongan hidayah, ya. Ini orang memiliki kesempatannya masing-masing. Ada yang hidayahnya itu dalam jihad, ada yang hidayahnya dalam belajar, ada yang dalam tilawatul Quran, bahkan mungkin dalam dagangnya dan seterusnya.
Semua bisa jadi sebab hidayat. Kulluha mukaffiratun lidzunub. Yang semua sebab-sebab tadi menghapuskan dosa-dosa, muhassilatun dan menghasilkan li ghayatil matlub. Ya, apa yang menjadi tujuan. Dan dua penggalan lagi. Kemudian Allah katakan, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Dan apa yang membuatmu ya tergesa-gesa sebelum yakni mendahului kaummu wahai Musa. Tadi kan sudah dijanjikan Nabi Musa akan mendapatkan wahyu dari Allah di sebalik bukit Tursina tadi. Ya, yang sejatinya itu perintahnya adalah untuk Nabi Musa diikuti oleh Bani Israel. Allah pertanyakan, mengapa engkau lebih dahulu? Apa yang membuatmu tergesa mendahului kaummu? Karena Allah Ta'ala qad wa'ada Musa an ya'tiyahu. Dahulu Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa datang kepada Allah, menemui Allah. Liyunzila alaihi Taurat. Untuk Allah turunkan kepadanya Taurat 30 lailatan. Ya. Dengan miqat atau masa tunggu itu 30 malam, 30 hari. Fa'atammaha bi'ashrin. Nah, namun Musa menyempurnakannya berapa? 40 malam atau 40 hari. Falamma tamma miqatamal miqat, maka telah sempurna miqat, ya, waktu yang dijanjikan. Badara Musa alaihissalam ilal hudur. Badar artinya segera, maka Nabi Musa segera ilal hudur lil mau'id, untuk menghadiri waktu yang dijanjikan tadi, di tempat yang dijanjikan. Mengapa? Syauqan li rabbih, karena rindunya kepada Rabbnya. Wa hirsan ala mau'idihi, serta semangatnya beliau atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba. Nah, kemudian faqala Allahu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuatmu tergesa mendahului kaum wahai Musa? Ai malladzi qaddamaka alaihim. Apa yang membuatmu lebih dahulu daripada mereka? Walima lam tasbir, dan mengapa engkau tidak bersabar dulu hatta taqduma anta wahum, hingga engkau datang bersama dengan mereka. Qala, Musa pun berkata, hum ulai, mereka itu kaumku itu wahai Allah, ala athari, mereka tidak jauh di belakangku. Ai qariban minni, yakni dekat denganku ya Allah. Wa sayasiluna fi atharik, dan mereka akan sampai ya, dengan mengikuti jejakku. Walladzi ajjalani ilaika, dan yang membuatku tergesa ya, mendahului kepadamu ya Allah, talaban liqurbika, karena aku ingin ya, untuk mendekat kepadamu. Wa musara'atin fi ridhaka, aku ingin segera mendapatkan ridhamu. Wa syauqan ilaika, dan karena rindu kepadamu. Ya, nanti ternyata sisi lain ini, Nabi Musa yang lebih dahulu ini, ya kaumnya nanti ternyata disesatkan oleh siapa? Samiri. Yang Samiri ini, ya dia mengambil apa? Jejak, ya ambil tanah dari jejak langkahnya Nabi Musa yang lebih dahulu tadi. Makanya nanti akan ada penggalan tentang itu setelahnya. Nah, namun pada prinsipnya kita melihat bahwasanya setiap mukmin semestinya bersemangat dalam menyambut seruan Allah, menyambut wahyu Allah SWT. Karena tidaklah wahyu Allah itu disebutkan atau disampaikan kecuali terdapat berkah dan maslahat besar bagi umat manusia. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, penggalan ayat dari surat Toha ini semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri kajian kita dengan bacaan hamdalah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.